I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 6 yang terdiri dari Amirullah Kaharudin dengan NIM 201011140496 dan ada Ari Agus Supriyadi 201011140503. Ada saya sendiri, Hakun Baitika 201011400883 dan yang terakhir ada Muhlis 201011401266. Oke, sebelumnya kita akan menjelaskan tentang presentasi rekayasa perangkat lunak dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Pencatatan Pendapatan Berbasis Website dengan menggunakan metode inkremental untuk meningkatkan kinerja bisnis pada Cafe Kitorato PT Kita Setara Indonesia. Untuk poin-poin pembahasan, di sini ada pendahuluan, ada organisasi dan struktur organisasi, ada pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Langsung saja, dari pendahuluan kita ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode pengembangan sistem. Nah, di latar belakang ini, Cafe Kitorato adalah salah satu dari brand produk PT Kita Setara Indonesia. Cafe Kitorato adalah kafe yang menyediakan berbagai macam jenis minuman dengan produk unggulannya adalah kopi. Namun, kafe dengan karyawan sebanyak 3 orang ini belum terlalu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses bisnisnya, sehingga kekurangan pengelolaan keuangan yang efektif karena mereka masih menggunakan metode pencatatan secara manual untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran anggaran. Metode ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengatur keuangan dengan benar dan mengurangi peluang untuk mengembangkan bisnis menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, Cafe Kitorato membutuhkan sistem yang integrasi dengan database untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan dan pengeluaran anggaran kafe. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah yang dimana isinya bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pada saat melakukan rekapitulasi atau perhitungan anggaran bulanan agar tidak terjadi pemborosan waktu, tempat, dan tenaga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara mengulangi kesalahan dan ketidaksesuaian data pada saat perhitungan anggaran bulanan dengan meninggalkan metode pencatatan manual dan beralih ke metode yang lebih modern dan terkomputerisasi. Oke, di sini ada tujuan penelitian. Nah, yang dimana merancang sistem untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dengan mengoptimalkan proses rekapitulasi atau perhitungan anggaran bulanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, tempat, dan tenaga yang memungkinkan terjadi akibat proses yang kurang efisien, dan merancang sistem untuk mengurangi kesalahan dan tidak kesesuaian data pada saat perhitungan anggaran bulanan dengan beralih dari metode pencatatan manual ke metode yang lebih modern dan terkomputerisasi. Metode pengembangan sistem. Dalam metode inkremental, fungsionalitas sistem dikembangkan dan disampaikan secara bertahap selama beberapa iterasi. Setiap iterasi menghasilkan produk atau sistem yang lebih lengkap dan lebih baik daripada iterasi sebelumnya. Rekrutmen terdiri dari beberapa tahapan, yaitu design and development, testing, implementation. Kemudian kembalikan kembali ke design and development, testing, dan implementation.
Kemudian dilanjutkan ke design and development, testing, dan implementation. Requirement pada tahapan ini yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan dari Cafe Kitorato. Analisis dilakukan berdasarkan kebutuhan user terkhusus, yakni kasir yang melayani pembeli dan yang mencatat pesanan pada sistem. Kemudian ada specification. Tahapan ini menentukan spesifikasi perangkat lunak berdasarkan analisis kebutuhan yang berupa sistem pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan. Kemudian ada arsitektur desain. Tahapan ini merupakan perancangan arsitektur software sebelum masuk ke tahapan pengkodean pada bagian selanjutnya. Tujuan tahapan ini adalah untuk menghasilkan model dari analisa dan landasan dari tahapan pengkodean. Kemudian ada kode. Kode merupakan tahap pengkodean dalam pembuatan program yang meliputi pembuatan kode program, desain, dan pembangunan sistem. Kemudian ada tes atau testing. Testing merupakan tahap pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh user atau pengguna produk. Pengujian dilakukan dari sisi user interface, pengujian error, dan fitur-fitur sistem. Kemudian ada bagian kedua, organisasi dan jadwal kegiatan, sejarah dan profil perusahaan. Kemudian ada struktur organisasi. Sejarah dan profil perusahaan. Kitorato adalah sebuah UMKM yang berkonsep bisnis kafe atau kedai kopi yang berpusat di Jalan Masjid nomor 78, RT 06, RW 10, Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kitorato didirikan pada tanggal 8 Agustus 2019 oleh PT Kita Setara Indonesia. PT Kita Setara Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh sekelompok wirausaha disabilitas yang bertujuan untuk memberikan peluang kerja dan mengintegrasi masyarakat difabel ke dalam dunia usaha. Kitorato didirikan dengan tujuan untuk menyediakan tempat yang nyaman bagi pelanggan untuk menikmati kopi dan makanan ringan sambil bersantai. Kitorato juga tujuan untuk menciptakan komunitas yang hangat dan ramah di sekitar tempat mereka beroperasi. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari owner atau pemilik, manajer operasional, staff atau karyawan atau kasir. Owner atau pemilik tugasnya adalah mengelola bisnis dengan efektif dan efisien, termasuk mengatur anggaran, mengelola inventaris, dan menentukan strategi pemasaran. Kemudian menjaga kualitas produk dan layanan yang dihasilkan tetap terjaga, termasuk memastikan kebersihan dan sanitasi, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan membina dan memotivasi karyawan. Kemudian manajer operasional, tugasnya adalah mengelola bisnis dengan efektif dan efisien, termasuk mengatur anggaran, mengelola inventaris, dan menentukan strategi pemasaran, menjaga kualitas produk dan layanan yang dihasilkan tetap terjaga, termasuk memastikan kebersihan dan sanitasi, menjaga hubungan baik dengan pelanggan, dan membina dan memotivasi karyawan. Kemudian staf atau karyawan, tugasnya adalah menjaga kebersihan dan sanitasi yang baik di kedai kopi, dan memastikan ketersediaan bahan makanan dan minuman yang cukup. Kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, menyajikan makanan dan minuman dengan tepat dan ramah, serta merespon keluhan atau masalah pelanggan dengan cepat dan efektif. Kemudian poin 3 ada pembahasan, terdiri dari analisa sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan uji coba program. Analisa sistem, activity diagram sistem berjalan. Seluruh pencatatan pengelolaan anggaran, pemasukan, dan pengeluaran belum terkomputerisasi, sehingga dalam proses pencatatan dan penyimpanan data terasa lebih rumit karena masih menggunakan kertas. Dalam proses seperti ini, sangat memakan banyak waktu karena proses pencatatan anggaran yang masih dilakukan secara manual. Selain kurang efisien, data yang tersimpan juga rentan terhadap kerusakan, sehingga lebih banyak memiliki resiko kehilangan. Dalam activity diagram sistem berjalan ada 3 aktor, yaitu konsumen, kasir, manajer atau owner. Pada tahap awal, konsumen memberikan informasi barang yang dipesan. Kemudian kasir menerima informasi pemesanan dan menyiapkan barang pesanan dan konfirmasi harga. Kemudian konsumen melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Kemudian kasir menerima pembayaran, melakukan pencatatan pemasukan, dan mengirimkan pemasukan ke manajer. Kemudian dilanjutkan ke manajer, menerima catatan pemasukan, konfirmasi catatan dan pemasukan,
dan mengirimkannya ke owner dan menerima catatan pemasukan. Activity diagram sistem usulan. Activity diagram sistem usulan adalah diagram yang menggambarkan aktivitas atau alur kerja sistem yang diusulkan atau belum ada. Diagram ini digunakan untuk merancang sistem baru atau perbaikan pada sistem yang sudah ada. Activity diagram sistem usulan biasanya digunakan untuk memvisualisasi rencana kerja dari sistem baru yang akan diimplementasikan. Pada activity diagram usulan ini, kasir dapat menginput data pesanan pelanggan ke sistem, kemudian manajer atau owner dapat mendownload rekap pemasukan penjualan. Pada 3 aktor tersebut, konsumen memberikan informasi barang yang dipesan, kemudian kasir dapat menginputnya ke sistem dan menyiapkan barang pesanan, kemudian mengkonfirmasi harga, kemudian konsumen melakukan pembayaran. Setelah itu kasir menginputnya ke sistem dan owner bisa mendownload rekap pemasukan produk, kemudian dapat mengkonfirmasi rekap pemasukan dan mengirimkannya ke owner. Masuk ke poin 3.2, perancangan sistem. Dalam perancangan sistem itu ada yang namanya use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case ini dapat mendeskripsikan type interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Nah, untuk sistem yang kami buat, kami berhasil menciptakan use case diagram dengan bentukan seperti ini. Di dalam use case ini ada 2 aktor, yaitu kasir dan manajer atau owner. Jadi sebenarnya ini terdiri dari kasir dan admin. Nah, untuk admin sendiri kami membuat admin ini menjadi 2 orang, yaitu manajer dan owner. Apa saja yang bisa dilakukan oleh kasir dari sistem ini sebenarnya bisa terbaca dari use case ini, yakni diantaranya kasir bisa menambah data pesanan, bisa menghapus data pesanan, bisa mengubah data pesanan, bisa melihat data laporan penjualan, dan juga bisa mencetak laporan penjualan. Yang mana untuk menambah data pesanan, menghapus data pesanan, dan mengubah data pesanan tersebut masuk ke dalam bagian mengelola data pesanan. Kemudian ada yang namanya admin. Admin ini kami buat pada sistem ini adalah sebagai owner dan manajer, yang mana semua yang bisa dilakukan oleh kasir itu bisa juga dilakukan oleh si manajer ini. Di antaranya adalah menambah data pesanan, menghapus data pesanan, mengubah data pesanan, melihat data laporan penjualan, mencetak laporan penjualan, menambahkan data kasir, menghapus data kasir, atau ketika ada karyawan yang resign nanti bisa dihapus oleh si manajer atau owner ini. Dia juga bisa mengubah data kasir, yang bisa diubah tuh diantaranya nama kasir, username-nya, bahkan password untuk login. Dia juga bisa menambahkan data-data menu apa aja yang ada di dalam sistem ini. Dia bisa menghapus data menu, mengubah data menu, menambahkan stok bahan baku, menghapus stok bahan baku, mengubah stok bahan baku, serta mencetak laporan keuangan. Yang mana ketika semua yang ada di dalam menu-menu ini akan bisa dilakukan oleh kasir dan owner atau admin apabila telah login ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya kami masuk ke bagian sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sekuensi diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Apa sih sebenarnya kelebihan utama daripada penggunaan sekuensi diagram di dalam merancang sebuah sistem? Yakni diantaranya akan membuat lebih mudah untuk dilakukan pemeliharaan, lebih mudah diperbaharui sesuai dengan perubahan di dalam sebuah sistem, memungkinkan rekayasa mundur ataupun rekayasa maju. Nah, untuk sistem seperti ini dengan keterangannya, di mana ketiga aktor harus login terlebih dahulu ke dalam sistem, yang kemudian setelah login akan mempunyai hak aksesnya masing-masing. Kasir hanya bisa melakukan input dan konfirmasi pembayaran pelanggan. Hasil dari penginputan kasir akan didapatkan oleh manajer, kemudian manajer akan mengkonfirmasinya sebagai rekap pemasukan. Owner dapat melihat dan mendownload rekapan pemasukan yang telah dikonfirmasi oleh manajer. Kemudian poin 3.3 yakni implementasi sistem. Nah, pada poin ini saya akan melakukan dengan cara praktek secara langsung. Pertama, saya buka dulu browsernya, yakni dari Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer bebas.
Kita langsung aja buka linknya, kitorato.fund. Setelah linknya terbuka, kita login aja dengan usernya admin Kitorato. Dan passwordnya adalah Binta Akeong RO01. Nah, di bagian ini kita pilih login sebagai admin. Kemudian kita coba login, berhasil. Kemudian kita login juga sebagai kasir. Nah, di login kasir ini kita masukin username-nya Amirul, passwordnya adalah 123. Nah, di sini kita pilih login sebagai kasir. Kemudian kita klik masuk, berhasil. Berarti pada saat implementasi program, ketika melakukan login terhadap dua aktor tadi berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya kita melakukan uji coba terhadap website yang telah kami buat. Metode pengujian yang dilakukan pada sistem ini adalah menggunakan metode black box dengan instrumen yang telah disiapkan pada tabel berikut. Pengujian pertama adalah login. Tujuan dari login ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna dapat masuk ke dalam sistem dengan informasi yang benar. Seperti yang telah saya uji cobakan barusan, bahwa pengujian untuk login itu berhasil. Kemudian pengujian kedua adalah menambah pesanan oleh kasir. Tujuannya adalah memastikan bahwa kasir dapat menambahkan pesanan dengan benar ke dalam sistem. Oke, langsung kita coba aja untuk pengujian kedua. Kita logout dulu, kemudian kita login kembali sebagai kasir. Amirul dengan passwordnya 123. Pilih kasir, klik masuk. Oke, kemudian kita melakukan proses tambah pesanan. Kasir di sini pertama kali klik transaksi baru. Jadi prosesnya ketika ada konsumen atau pelanggan ingin memesan minuman atau menu yang ada di dalam kafe ini, kasir akan membuka menu ini, transaksi baru. Kemudian kasir akan pilih menu tambah, kemudian klik barang. Nah, di sini kasir bisa memilih menu apa yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya di sini kasir memilih americano, jumlah yang ingin dipesan adalah 2. Kemudian klik simpan. Oke, dari sini harganya udah langsung kelihatan. Dari harga ini, setelah kasir menginformasi harga ini, bisa langsung menginformasikan ke konsumen bahwa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah sebesar 26.000 dengan kuantitasnya adalah 2. Kemudian setelah konsumen membayar, kasir bisa mengklik tombol simpan. Kita pilih konsumennya umum terlebih dahulu, kemudian bisa diklik simpan. Maka secara otomatis data pesanan barusan akan tersimpan di data transaksi. Kemudian setelah melakukan penambahan pesanan oleh kasir, tahap pengujian berikutnya adalah mengkonfirmasi rekap pemasukan dan pengeluaran manajer. Nah, tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa manajer dapat mengkonfirmasi rekap pemasukan dan pengeluaran dengan benar. Nah, untuk melakukan pengujian poin ketiga ini, maka kita harus login ke login administrator atau loginnya manajer atau owner. Kita kembali lagi ke dari menu kasir ini kita logout terlebih dahulu, kemudian kita login ke login admin atau owner atau manajer. Di sini username-nya admin Kitorato dan passwordnya BINT Akeong RO01. Ini kita pilih login sebagai admin, klik masuk. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Kita coba lagi. BINT Akeong RO01. Oke, berhasil. Nah, dari sini, dari sisi administrator atau dari sisi owner atau manajer udah langsung kelihatan bahwa pada hari yang sama telah terjadi satu transaksi dengan total pendapatan sebesar 26.000. Kemudian dari sini owner bisa langsung melihat ke transaksi, kemudian data transaksi di sini owner bisa langsung lihat transaksi apa yang terjadi pada
tanggal tersebut. Nah, dari data transaksi ini, owner juga bisa langsung download reportnya dengan memilih tanggal transaksi yang diinginkan seperti ini. Kemudian klik data laporan. Nah, laporan ini bisa langsung dicetak. Oke, seperti inilah bentuk yang setelah dicetak. Ini sebenarnya juga bisa di ke PDF. Oke, sekarang kita logout. Kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu penginputan pengeluaran oleh manajer. Memastikan tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa manajer dapat menginput pengeluaran dengan benar. Nah, di sini di aplikasi ini kita login lagi ke login admin. Slotnya kemudian pilih login admin. Nah, tujuan dari penambahan yang dilakukan oleh manajer tadi adalah salah satunya untuk menambah data barang. Di sini manajer atau owner bisa menambah jumlah menu yang akan dijual oleh warung Kita Ratu tersebut. Nah, di sini ada beberapa yang sudah kami tambahkan menu-menunya. Misalnya kita ingin menambahkan satu. Misalnya nama yang ingin kita tambahkan adalah Coffee Store. Nah, kemudian di sini juga kita bisa update stok sebanyak 20. Harganya 20.000. Keterangannya Coffee Store Ace. Simpan. Oke, berhasil. Nah, dari sini harusnya menu yang tadi kita tambahkan udah muncul di sini. Oke, udah muncul. Nah, secara otomatis menu baru yang ditambahkan oleh manajer atau owner ini akan muncul di data kasir. Sekarang kita coba cek lagi ke login kasir. Kita logout dulu. Oke, kita langsung aja login ke login kasir, yakni username-nya Amirul, password-nya 123, login sebagai kasir. Tadi dari menu manager kita telah tambahkan satu menu, yaitu Coffee Store. Kita bisa langsung cek ke menu baru yang ada di sini. Kita bisa coba klik tambah, kemudian kita lihat apakah di sini sudah ada yang namanya Coffee Store. Oke, ternyata sudah ada. Dengan harganya, misalnya kita coba pilih, ada konsumen misalnya ada membeli satu kopi dengan harga 20.000. Apakah di sini juga oke? Berarti pengujian untuk poin ke-4 telah berhasil kita lakukan. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu si kasir, owner, dan manajer dapat mendownload laporan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa owner dapat mendownload laporan rekap pemasukan dan pengeluaran dengan benar. Oke, kita coba kembali. Apakah owner atau admin atau manajer bisa mendownload laporan dalam bentuk rekap pemasukan dengan baik dan benar? Kita login lagi ke login admin dengan password yang sama, bintaro 01. Oke, di sini kita bisa mendownload laporannya dengan cara klik di sini. Kita pilih tanggalnya, tanggal yang ingin kita download laporannya, misalnya dari range tanggal 1 Juni sampai today. Oke, ada kelihatan ya, ternyata di tanggal 24 Juni terjadi transaksi sebesar 26.000 dilakukan oleh kasir 1 dengan konsumennya umum. Nah, ini bisa kita klik cetak. Nah, kita klik print. Ini sebenarnya kalau kita mau bisa print ke PDF dan bahkan bisa save as PDF. Kemudian kita juga bisa print ke printer, bisa kita konekkan ke printer.
yang bisa kita coba apabila laptop kita terkoneksi dengan printer. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, oke, 5 tahap uji coba yang kita buat di dalam metode black box ini telah kita lakukan dan semuanya berhasil. Kemudian masuk ke poin terakhir, poin keempat, yakni kesimpulan. Apa kesimpulan yang dapat kami ambil dari adanya project ini? Yakni Cafe Kitorato masih menggunakan metode pencatatan secara manual untuk mengelola pencatatan pendapatan. Selain itu, karena masih menggunakan metode manual, maka data yang mereka miliki juga belum benar-benar akurat. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mengatur keuangan dengan benar dan sangat mengurangi peluang untuk menciptakan atau membuat bisnis menjadi lebih efisien. Nah, dengan adanya sistem ini akan sangat-sangat membantu Cafe Kitorato untuk mengelola keuangan kafe dengan lebih akurat, karena sistem yang kami buat ini dapat membantu Kitorato melacak pengeluaran, dapat membantu melacak pencatatan pemasukan yang dilakukan secara terotomatisasi, serta ada fitur download untuk merekap keuangan kafe dan membuat kafe menjadi lebih mudah untuk mengembangkan bisnis yang dijalani. Terima kasih.